Kenapa? Tempat yang lebih luas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Oh, memang betul katanya. Tadi kata Pak Nazar, Pak Wakil Bupati, beliau menyapa jamaah, jam bapo ibu tibo kesiko, jam 5. Olah makan malam, alun. Insya Allah pulang dari sini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ini bukan sekedar tablik akbar, bukan pengajian, tidak hanya menyambut tahun baru hijrah, tapi juga ada pasar malam. Kalau ada tablik akbar, bangkit ekonomi umat insya Allah. Balik dari siko, boli, habiskan sodonyo. Siap. Jangan lupa bayar zakat 2,5%. Amin ya Rabbal. Ambo malam miko diapit oleh sebelah kanan Bapak Zukri, Bupati Kabupaten Pelalawan, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Di sebelah kiri diapit oleh Pak Abdul Wahid, anggota DPR RI, calon Gubernur Riau, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Persamaan dua orang ini yang membanggakan saya dan kita semua adalah mereka sama-sama alumni pondok pesantren. Jadi kita bisa banggakan ke anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak ibu kalau tamat pesantren bisa tak jadi bupati? Kok contohnya Kabupaten Pelalawan dari pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Ragu pula uang kau tepuk tangan. Elok tak usah tepuk tangan. Kalau anak awak tamat pesantren, bisa tak jadi anggota DPR RI ke Senayan? Ko contohnya Pak Abdul Wahid, dari tamat pesantren Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Bukit Tinggi, pendiri Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dari Pak Abdul Wahid iko, sanadnya sampai ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Nusantara, Pulau Sumatera, yang menjadi imam di Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Mudah-mudahan membangkitkan semangat anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren insyaallah. Amin ya Rabbal. Abdul Somad, di sebelahnya Abdul Wahid, di sebelahnya Abdul Hamid. Asonya lama lah udah hambo berceramah,
malam mikolah tigo Abdul satu pentas. Kalau tuan pergi ke Mekah, bawa tali tigo utas. Sudah lama Abdul Somad ceramah, bau di sekolah tigo Abdul satu pentas. Bapak-bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Pelalawan, para camat, bapak-bapak kades, bapak-bapak lurah, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, sahabat-sahabat dari Banser, pemuda Pancasila, Pancasila. Tidak terlalu banyak orangnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nanalem bebini dan walem besunat. Sodonan hadir ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tema awak malam iko? Enggak lo pakai tema nampaknya. Dengan semangat tahun baru hijrah, mari kita wujudkan generasi Islami berlandaskan iman, amal, ilmu. Nampak tamu generasi. Kalau ditengok dari jauh yang di hadapan Amboko, iko memang generasi akhir zaman saudara. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Karena malaikat maut mencabut nyawa tidak pernah menengok KTP. Betul ibu? Betul kata ibu-ibu kok. Jadi kalau ada malam ini yang merasa tak sesuai tema kau dengan kami Ustaz, kami kau lah tua, jangan merasa tua, karena begitu banyak anak muda yang mati mendadak karena narkoba. Betul? Karena balap geng motor. Maka generasi muda ini mesti kita selamatkan dengan hijrah. Kalau ada anaknya, keluarganya, keponakannya, sahabatnya yang kena judi online, modalnya dari mana? Pinjol, pinjaman online. Judinya online, pinjamannya online, tapi duitnya indah online. Duitnya nyata. Alhamdulillah. Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sudah selamat dari itu semua insyaallah. Amin. Kalau ada anak ibu yang mabuk main game online, judi online, narkoba, sabu-sabu, pakai ganja, rumus jurusnya sudah disampaikan Pak Zukri Bupati Pelalawan. Pakai apa tadi? Pakai daun kelor. Daun kelor tadi untuk diabetes Pak Ustadz, daunnya untuk diabetes. Untuk yang pakai narkoba tadi, batangnya dipukulkan ke tongkonya. Setuju? Setuju pula orang kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi muda kita ini, bagaimana Provinsi Riau tahun 2034 itu, lihatlah generasi muda yang ada SMP kelas 1 sekarang. Kini tahun berapa? 1446. 2024 kelas 1 SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 4 tahun. Maka selama 10 tahun 2024 kelas 1 SMP, 2034 lulus S1. Itulah yang akan mencalon jadi anggota legislatif. Itu yang akan mencalon bupati, wakil bupati. Itu yang akan menjadi calon ASN CPNS. Kalau sekarang, kalau tuan membeli peniti, jangan pula dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda waktu dah mau habis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kelas 1 SMP saja sudah mabuk, tidak mabuk ganja karena dia tak tahu di mana membelinya, tidak mabuk narkoba karena dia tak ada duit, mabuk apa? Mabuk bensin. Diboli bensin kau sebotol, dihirup,
mabuk lem kambing. Alhamdulillah itu tidak ada di Pangkalan Lesung. Kenapa? Karena habis bensinnya udah dibeli lalu lintas jalan raya ini. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami dari perbuatan maksiat fitnah akhir zaman ini insyaallah. Amin ya rabbal. Bayangkan kalau yang penjahat geng motor yang merusak, yang menghancurkan saat ini, tiba-tiba 10 tahun akan datang dia menjadi ketua DPRD. Dengan sakaunya dia bawa martil, sidang paripurna, anggaran untuk pendidikan pesantren 2%. Kelepok. 3 kali sidang mati wakil dipukulnya. Alhamdulillah generasi kita sekarang sehat-sehat, muda-muda. Saya bangga sekali. Sebelah kanan Pak Bupati muda, wakil Pak Bupati muda juga. Saya heran, kenapa lah saya tengok buah-buah yang di hadapan saya ini limaunya kuning, jagungnya kuning, rupanya ada Pak Nasar pakai baju kuning. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa bawa kopiah. Karena saya mau ke Pelelawan, saya pakai peci merah. Rupanya Pak Zukri pakai peci hitam. Masya Allah, tabarakallah. Warna boleh macam-macam, tapi kalau kita mati, ucapannya tetap la ilaha illallah. Ada orang waktu mau mati hijau katanya ada. Walaupun Pak Wahid hijau. Justru dengan beraneka warna-warni inilah dunia menjadi indah. Betul? So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan permasalahkan warna-warni. Ini yang mengawal di bawah ini, ada warna hijau, ada warna merah. Pemuda Pancasila dan Banser bersama semuanya mewujudkan Kabupaten Pelelawan, Pangkalan Lesung, Bumi Lancang Kuning, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang HP-nya ada senter dan baterainya masih menyala, tolong hidupkan. Yang ndak ada senternya, nanti awak boli senter flash. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami. Maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asara sayyiat, dibalas Allah 10 kesalahan, dihapuskan Allah. Wa rufi'at lahu asara darajat, diangkat Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan. 5 dosa hilang, 5 dapat kebaikan, 10 dosa hilang, 10 diangkat dosa-dosa, 10 dapat kebaikan, 10 derajat tingkatan makin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan solawat awak tadi mendapatkan ketiga-tiganya insyaallah. Amin ya rabbal.
Ustadz Somad kalau di Kabupaten Pelalawan jangan pakai bahasa kampung Pak Ustadz. Jangan cuman pakai bahasa Melayu Pak Ustadz. Ini bukan orang Melayu semua, betul? Oh, betul katanya. Pripun kapare ape? Sedulur sederek sedaya pripun? Waras. Nah itu payahnya kalau bercampur masyarakat. Awak tanya waras kata yang kampung, bila pula aku gila kata dia. Padahal waras itu maksudnya sehat. Muka-muka sing melu acara iki podo kabeh waras sugih mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Mau Jawa, mau Batak, mau Melayu, mau Minang, insya Allah kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah yang akan kita bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambo bangga malam iko pandang ke kanan bupati wakil bupati muda, pandang ke kiri DPR RI DPD muda, pandang pula ke depan anak-anak muda hadir. Ini anak-anak muda inilah harapan calon mertua. Golak mertua saudanya. Berarti mereka sudah siap mengasihi anak gadisnya ke kalian. Kalian siap apa tidak? Yang menyebut siap, kau tengok muka anak-anak tiga semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tema kita malam ini generasi? Karena dulu atu-atu awak hidup di Pelalawan niko meninggal, mati atu awak, datang emak ayah awak meninggal. Kini datang mas awak punlah tua pula. Habis mas awak, habis masa kita. Datang masa anak-anak kita. Habis masa anak kita, datang masa cucu kita. Dunia ini akan terus berjalan. Tapi insya Allah 1446, 14 abad sudah. Pelalawan, Bumi Lancang Kuning, Pangkalan Lesung tetap dalam akidah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi, dari mana datang generasi ini? Dari pernikahan. Mudah-mudahan yang belum nikah dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum belaki aja. Sing ngomong amin sing urung rabi, sing urung duwe bojo. Sing wis duwe ya wis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang mau ikut program namanya child free. Child anak, free gratis. Child free anak gratis. Child free maksudnya nikah tapi tidak mau punya anak. Padahal tujuan dari menikah adalah punya anak. Siapa yang punya child free tak mau punya anak? Orang barat. Orang barat tak mau nikah, tak mau punya anak. Tapi menyalurkan hasrat biologis. Namanya kumpul kobau. Kumpul kebo Pak Ustadz. Terserahlah. Nak kobo, nak kobau, yang penting binatang. Sedangkan Islam diakatkan dengan akad yang elok-elok. Apa kata Pak Kua? Calon menantu, calon mertua istighfar dulu. Karena mungkin mertuanya ada silap, ada salah. Menantunya ada silap, ada lupa, ada khilaf. Astaghfirullahalazim. Dibimbing lagi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai, saya terus terang kalau ada acara akad nikah diminta jadi saksi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Siap nanti jadi saksi nikah anak saya. Nama anaknya siapa Pak?
Namanya, pokoknya namanya bagus lah. Mau saya. Asal jangan nama anak laki-laki atau calon menantunya itu ada Abdulnya. Saya tak mau. Tak mau saya. Karena pernah satu kejadian, nama calon menantunya itu Abdul Rashid. Pak Kua nih grogi. Ditanya sama Kua, wahai Abdul Somad, gitu. Hampir saya lagi maju. Orang udah mau ketawa semua. Begitu mereka langsung saya tepuk tangan. Jangan ketawa, saudara. Ini adalah acara yang sakral. Ini acara akad nikah. Tak boleh kita bercanda di sini. Stop, saya bilang. Habis itu mereka terdiam semua. Baru saya ketawa sendiri. Gitu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, tazawwajul walud. Bagaimana supaya generasi-generasi Islam ini lahir? Tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Macam mana kita tahu dia subur, Pak Ustadz? Boleh dites? Tak boleh. Dari mana tahu kita bahwa perempuan itu subur? Makanya kalau mau kenalan tanya dulu. Dek, kau anak nomor berapa? Aku anak pertama, bang. Adik-beradik berapa orang? Akulah satu-satunya. Mohon maaf ya, kau tak lulus fit and proper test. Karena aku mencari yang subur. Kau nomor berapa? Aku nomor 13, bang. Adik kau berapa? 12 lagi. Gua banget. Tazawwajul walud, nikahi perempuan yang subur. Emaknya banyak anak, neneknya banyak anak. Insya Allah cucunya banyak anak. Kalau payah punya anak, kuncinya sudah ada di Kabupaten Pelalawan. Makan sayur. Saya pertama kali mencicip sayur kelor itu terbang 2 kali naik pesawat. Ndak bersalam. Apa lo salah bersalam? Cuma masalahnya datang mengikut mazhab ini lagi. Subuh baru selesai. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wayatasafahani, berjabat tangan, bersalam, tasaqat zunubuhuma, maka gugurlah dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus sajar, semana gugur pokok daun-daun kelor. Daun kayu, daun kelor pula. Maka gugur. Jadi ambo dibawa kawan ambo ke Jakarta, dari Jakarta terus lanjut ke Palu, sampai di Palu dikasih sayur kelor. Itulah pertama kali saya makan, rasanya wow, amazing. Cobalah Bapak Ibu, coba. Ternyata saya browsing di internet, manfaat sayur kelor banyak sekali manfaatnya, gizinya, vitaminnya. Maka bagus, saya anjurkan Bapak Ibu semuanya, di setiap rumah tanamlah pohon sawit. Kelor itu penting juga, tapi sawit itu penting untuk makan awak. Karena kita sampai hari ini makan apa pula, makan sawit. Itu memang jam-jam segini itu memang agak kurang konsen memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah menikah, istrinya subur, banyak anak, ini mukatsirum bikum, aku bangga nanti di hari kiamat. Pengikut Nabi Isa kalah, pengikut Nabi Musa kalah, pengikut Nabi Ibrahim kalah. Yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melimpah ruah malam ini. Tadi waktu kami lewat tadi, macet. Terjago ambo tertidur di Pekanbaru tadi. Tengok macet. Ini kok ada pasar malam ini? Di sekolah pengajiannya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Di mana kita ini? Pangkalan Lesung. Yang dari dulu ambo lewat Pangkalan Lesung iko, belum pernah nampak lesungnya lagi. Tadi mana lo tak lesung, tak segodang ngapo. Apalah salahnya dibuatkan patung lesung godang-godang kan? Lah ada.
Ambo sebenarnya memancing aja, masih ada ndak patung lesung tuh lagi. Dibuat patung manusia, gambar manusia. Innal malaikata la tadkhulul buyuta fiha tamathil. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada patung makhluk bernyawa manusia. Tapi kalau ingin membuat patung, buatlah patung losung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kabupaten Pelalawan, semua orang di Sumatera melintasinya. Orang Aceh mau pergi ke Lampung lewat Pangkalan Lesung. Nah, sesuai pula macam pantun. Dari Aceh pergi ke Lampung, singgah sebentar Pangkalan Lesung. Siapa yang akan kita usung? Nah, tak cocok pula ujungnya Abdul Wahid. Nanti kita carikan pantun Pak Wahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah generasi, maka siapkanlah generasi masa depan yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak siap mencetak generasi? Ibu siap? Tak jadi Pak, karena mereka tak siap. Bapak mau siap saja, siap bapaknya, siap ibunya, maka lahirlah generasi-generasi yang tua, layu, mati, tapi tumbuh yang baru. Itu yang disebut dengan regenerasi. Alhamdulillah, saya dulu melewati proses kanak-kanak, remaja, dewasa. Sekarang ya sekitar umur 27-25 lah. Umur ini bukan masalah angka, Bu. Umur ini bukan masalah angka, Pak. Umur ini masalah rasa. Betul? Oh, betul kata Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Abdul Somad tausiah tak boleh keluar dari tema. Tema yang pertama adalah generasi. Yang kedua, berdasarkan iman. Apa pula imun? Iman. Yang pertama kali ditanya kita nanti oleh malaikat, marabbuka? Iman. Tak ada malaikat bertanya, pernah jadi kades? Mohon maaf Pak Kades, jangan tersinggung. Ustadz kades saja dibilang, kenapa tak Ustadz bilang pernah jadi bupati? Ada orangnya, tak enak kita kan. Pernah jadi DPR RI? Ada orangnya Pak Wahid. Pernah jadi DPD? Ada orangnya Pak Abdul Hamid. Sesama sebetulnya kenapa Pak Wahid tadi tak mau maju ke depan? Kami dari Ikatan Abdul ini sudah membuat satu kode etik, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Walaupun sebetulnya kalau Pak Wahid tadi maju itu tidak melanggar kode etik. Kenapa? Karena sebetulnya yang layak pantas untuk maju pertama kali beliau, karena dia yang nomor satu, Wahid. Mudah-mudahan nanti dari KPU nomor satu juga ya. Bapak Ibu kalau nampak baleho gambar Pak Abdul Wahid, kasih tahu sama kawan jiran tetangga, siapa itu? Kalau payah menjelaskannya, siapa itu? Itu kawan Abdul Somad. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ditanamkan ke telinga anak ketika anak baru lahir. Ada orang Pangkalan Lesung waktu anak lahir dibisikkannya ke telinga anak, ambolah membolikan waang pokok sawit. Tak ada. Yang pertama kali ditanamkan ke telinga anak adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah. Menetes air mata bapak waktu mengazankan anak di rumah sakit Pangkalan Kerinci. Asyhadu an la. Datang perawat bidan, jangan nangis ya Pak, tenang. Bapak haru ya Pak? Indah. Kenapa Pak menangis? Tagihan mahal. Itu dulu. Tapi sekarang insya Allah biaya kesehatan kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lahirnya diazankan. Mati kita nanti, mereka juga lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha
Bapak yang mengazankan anak bapak dulu. Ketika bapak nanti terbujur kaku di ruang ICU di saat usia tua, apa yang ingin bapak dari anak? Yang bapak inginkan dari anak tak banyak. Bapak tak ingin dibelikannya rumah yang mewah, tak ingin dibelikan mobil yang mahal. Yang bapak inginkan adalah dibisikkannya ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan. Betul, Bu? Ibu mau tak punya anak kaya? Mau punya sawit sejauh mata memandang? Mau punya rumah yang besar dan mobil dan mewah? Tapi waktu ibu mau meninggal, dibisikkannya ke telinga, mano suat tanah. Mau? Kita mau anak kita beriman. Ya Allah, yang hadir malam ini, jadikanlah istiqomah dalam iman dan Islam. Jadi bupati beriman, jadi DPR RI beriman. Ini baru jadi security, udah melayang iman. Mohon maaf Pak security, jangan tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jalan-jalan ke Kabupaten Pelelawan, terus Pangkalan Kerinci, singgah di rumah kakak sepupu saya. Tiba-tiba datang tentara yang gagah. Menengok tentara ini, kita waktu kecil dulu kan ditakut-takuti sama polisi sama tentara. Cepat tidur, ada polisi sama tentara. Sekarang kita menengok polisi dan tentara datang ke pengajian malam ini, Masya Allah. Rupanya salah satu tentara ini tertulis Babinsa. Kalau polisi, Babin Kamtipmas. Ini Babinsanya bukan sembarang Babinsa. Rupanya Babinsa ini punya pondok pesantren. Nama pesantrennya Syekh Abdul Wahab Bidayatul Mustafawiyah, terletak di mana terletak? Saya sudah sampai ke pesantren ini. Saya sudah melihat asramanya. Saya sudah makan di rumah Pak Dodi. Nama tentara kok Pak Dodi. Saya sudah tausiah dari Sabang sampai Papua. Saya sudah ceramah dari desa ke gunung, ke danau, ke laut. Tapi baru di Kabupaten Pelelawan inilah ada Babinsa mendirikan pesantren. Allahu Akbar. Iman yang melandasinya. Silakan jadi tentara, silakan jadi polisi, silakan jadi bupati, silakan jadi DPR RI, silakan jadi DPD. Tapi yang akan kau bawa mati adalah iman. Semua kita akan mati. Polisi mati, tentara jangan nanti kena tilang awak. Bupati ada orangnya, jaga perasaan. DPR RI astagfirullah. Ustadz aku pun dibilang orang juga mati. Tadi 50 juta itu dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Insya Allah malam iko urang ramai, banyak jamaah yang datang. Kita kumpulkan seperak, 2 perak, 1000, 2000, 1, 2, 3 sak semen. Kita kirimkan untuk pesantren Al Syekh Abdul Wahab Bidayatul Mustafawiyah, supaya anak-anak kita bisa tenang belajar di sana insyaallah. Amin. Saya tak mau masukkan duit, nanti duitnya dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru. Tidak, Besti. Duitnya tetap akan kirim ke pesantren Syekh Abdul Wahab Bidayatul Mustafawiyah. Masukkan. Ibu yang tak bawa duit, itu plastiknya muat menampung cincin, golang. Nah, aku tengok ibu-ibu udah mencari kartu kredit. Nah, masukkan. Pasukan kresek, mainkan. Tadi di tempat ibu-ibu semuanya. Ora ono di tempat sing lanang, wedok kabeh. Kenapa di tempat ibu semua? Karena memang yang memegang duit adalah ibu. Apa aku enggak ada mbak duit? Paling dibawain 5.000 untuk minum es cendol ini.
Bapak-bapak ini, ibu-ibu inilah semua yang mau megang duit. Masukkan bu duitnya semuanya. Apalagi yang baru manen tadi, sama brondol-brondolnya sekalian. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ada orang kaya, punya sawit banyak. Ada orang pelelawan mati bawa brondol. Ada orang pangkalan lesung mati bawa lesung. Yang dibawa adalah apa pula somat? La ilaha illallah. Yang dibawa sedekah. 2-3 sak semen yang bapak ibu masukkan ke dalam kresek, itulah yang akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Tolong satu orang yang bawa kresek kok panitia naik kateh, sebab di ateh kok banyak ikan-ikan paus. Ikan paus, ikan hiu, ikan toman. Nah, kalau di bawah kok nampak ambo ikan-ikan pantau aja kok. Ya jangan macam-macam Pak Ustadz. Pantau bukan sebarang pantau. Kalau tuan pergi ke rantau, jangan lupa membawa pioner. Tapi ini ikan pantaunya 3 kontainer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua, betul-betul naik rupanya. Saya sangka tadi basa-basi. Masya Allah. Plastiknya pun bukan sembarang plastik ini. Langsung nampak antara yang warna merah dan warna biru. Masya Allah, tabarakallah. Matut jantung saya tadi mulai berdenyut tak normal. Rupanya kresek sudah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan. Masya Allah. Udah dibuatkan videonya tadi? Astagfirullah. Pak Sawah ulang sekali lagi. Apalah salahnya kalian rekamkan waktu saya masukkan duit pakai slow motion tadi kan. Pelan-pelan. Buatkan efek duit itu nampak bergelombang turun ke bawah. Masukkan video ketek. Gitu. Riak namanya itu Pak Ustadz. Orang pangkalan lesung ini tidak mau riak. Betul? Di sini yang dimasukkannya memang 100.000, hanya sekedar basa-basi, tapi diam-diam dia menyerahkan tanah 2 hektar insyaallah. Amin. Saya sudah mendengar ceramah Ustaz Somad, tanah saya ini nanti akan habis semuanya, yang kekal abadi adalah tanah untuk pondok pesantren. Ustaz, itu tanah yang ada di situ, itu saya serahkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Macam mana mewakafkan tanah yang kita pun tak tahu siapa pemiliknya? Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya mobil, mobil tinggal. Yang punya rumah, rumah tinggal. Yang punya gota, gota tinggal. Yang punya truk, truk tinggal. Yang punya usaha, bisnis tinggal. Tapi yang mengalir abadi adalah amal soleh. Ibu sudah pernah datang ke pesantren Syekh Abdul Wahab ini. Bapak sudah pernah datang ke pesantren Bidayatul Mustafawiyah ini. Saya saja sudah sampai. Iyalah Ustadz kan dibawa orang. Betul. Datang saya ke sana, sudah siap mau pengajian, mati lampu. Tak jadi. Saya bilang ke Bang Dodi, Babinsa, nanti Bang Dodi kami akan datang lagi Bang Dodi. Ditanya Bang Dodi, kapan Pak Ustadz? Aku pun tak tahu Bang Dodi. Nah, akhirnya malam ini kita berjumpa tidak di pesantren. Kenapa? Tempat yang lebih luas insya Allah. Matur suwun sangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lama saya sudah ceramah di Pangkalan Lesung ini, yang paling banyak salaman waktu sedang ceramah. Itu menunjukkan mereka menganggap saya bukan penceramah undangan, tapi bagian dari keluarga masyarakat Kabupaten Pelalawan. Berkeluarga di Pangkalan Lesung, berkeluarga di Pelalawan, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Ibu mau bertetangga dengan saya di surga? Bapak mau masuk surga sama ibu? Kenapa kalian tak menjawab?
Ibu mau masuk surga sama bapak? Mereka mau. Kenapa kalian tak mau? Memang saya pernah juga mengalami yang model begini. Pas saya tanya, tadi bapak-bapak waktu saya bilang, mudah-mudahan bapak masuk surga sama ibu. Kecil aja. Iya gitu. Setelah pengajian saya tanya, kenapa kalian tadi tak menjawab kuat pak? Lalu bapak tuh balik bertanya, Ustadz, ya nanti kalau saya mati saya masuk surga sama istri saya pak Ustadz. Iyalah saya bilang. Lama dia termenung. Kenapa pak? Sedang di dunia aja aku udah tak tahan pak Ustadz kata dia. Kenapa bapak tak tahan? Karena setiap saya pergi keluar kota, disiapkannya kain, disiapkannya baju koko, disiapkannya peci. Habis itu diteleponnya, abang udah sembahyang, kain udah dipakai, baju udah diganti, abang udah sembahyang subuh. Itu bukan istri pak. Itu siapa? Bidadari surga. So sweet, gitulah. Bapak nanti pulang ke rumah, bilang sama dia, oh my bidadari surgaku. Ibu ini kan tak mau dibilang bidadari surga. Dia pasti mengelak-ngelak. Masa aku bidadari surga mas? Iya sampean bidadari surga. Tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari surga, diturunkan di dekat restoran. Jangan pusing masalah berat badan. Kita hidup ini yang susah itu bukan masalah nasib kita. Yang susah itu adalah mendengarkan cakap kita kurus, dibilangnya kita tak makan. Itu nampaknya Ustaz Somad tuh menderita kali itu kurus. Kita gemuk, dibilangnya kita sakit gula darah, diabetes, asam lambung, asam urat. Kecuali orang pelelawan, orang Pangkalan Lesung, semuanya sehat-sehat karena makan. Udah mantap sosialisasi daun kelor kita nih Pak Bupati. Dulu kalau ada orang tak mati-mati, pakai minta cairkan daun kelor supaya mati, supaya keluar susuknya, supaya keluar jinnya, supaya keluar penunggunya. Itulah hebatnya daun kelor. Sedangkan susuk sama jin bisa keluar, apalagi lah kalau cuman diabetes. Maka insya Allah sehat walafiat semuanya insya Allah. Amin. Saya biasanya tausiah start jam 9, tapi malam ini startnya jam 10. Saya waktu menengok tadi waktu mulai jam 10, ini nampaknya jamaah ini udah mengantuk semua nih. Rupanya di Pangkalan Lesung jamaahnya semangat, matanya tajam, tidak mengantuk, tidak menunduk. Itu salah satu sebabnya adalah karena makan daun kelor semua kata orang di Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman. Ibu jaga iman bapak. Siap ibu menjaga iman bapak? Bapak jaga iman istri. Ingat, kalian akan ditanya tanggung jawab di hadapan Allah. Jilbab istri kalian, beginilah jilbab yang syar'i masyarakat. Ini sudah dibuatkan dibagi pakai tali ini. Ini dari ke sana ke laki-laki semua, tak ada perempuan. Ada pula ada tersesat di situ. Ini pula ke sini perempuan semua, ada pula laki-laki. Atau apa-apalah karena di kampung kita sendiri mudah-mudahan diampunkan Allah. Akan datang tak boleh bercampur laki-laki dengan perempuan karena majelis kita adalah majelis zikir, majelis kita adalah majelis doa. Kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selesai tahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan iman kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan iman kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan iman nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah mengirimkan pemimpin, bupati, gubernur di bumi lancang kuning, pemimpin yang memperhatikan iman masyarakatnya insyaallah. Macam mana kami mau beriman Pak Ustadz
kami anak yatim, janda-janda tua, makan tak ada, duit tak ada, lemah iman. Macam mana kami mau sholat? Kami mencari berondol, kami memupuk, kami membersihkan kebun orang karena kami tak ada duit. Itu tidak terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kenapa? Karena Pemda Pelalawan memberikan santunan janda tua, anak yatim, fakir miskin. Betul apa tidak ini? Oh, karena ada juga kadang bupati ngasih kita sambutan pas ditanya, ada dapat? Belum cair Pak Ustadz. Tapi di Kabupaten Pelalawan bukan basa-basi, maka insya Allah tidak ada alasan bagi fakir miskin untuk tidak sholat, karena dia diberikan bantuan dari APBD, dari Basnas. Insya Allah Kabupaten Pelalawan tetap dijaga, dipelihara Allah dengan pemimpin yang adil, amanah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Yang suka menyanyikan anak silakan, tapi nyanyian anaknya adalah nyanyian iman. Yang suka melantunkan puisi silakan, tapi puisinya adalah puisi iman, yang menambah iman, yang membuat iman menjadi kuat. Bapak membangunkan istrinya malam untuk menjaga iman, sholat tahajud, mengambil air. Wake up my honey, wake up my darling. Itu kalau baru nikah. Kalau udah 20 tahun, jago. Melek. Itu semua dia bukan jahat, dia bukan nakal, dia bukan kejam. Dia ingin supaya kuat akidahnya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita renungkan, apa yang sering kita lafazkan, itulah yang akan datang waktu sakratul maut nanti. Maka dengarkan pengajian. Saya bangga sekali di Kabupaten Pelalawan, di Pangkalan Kuras, di Pangkalan Lesung, di Ukui, di Pangkalan Kerinci. Orang kalau sudah tablik akbar melimpah ruah, pandang ke depan manusia, tengok ke kanan truk, tengok ke kiri ibu-ibu, ke belakang pokok gotah. Ada juga manusia di belakang. Kalau yang di depan ini jelas alasannya, aku nak menengok muka Ustadz Somad. Mana orang yang menghabiskan paket ke 2 giga itu, kata dia. Udah nampaknya udah. Tapi kalau yang belakang nih, aku tak terlalu penting wajahnya, tengkuknya pun jadilah, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suara saya jelas? Begitu jugalah jelasnya telinga kita mendengarkan suara azan. Hayya 'alas salah. Jaga iman, salat berjamaah ke masjid. Saya kalau mau pergi ke Air Molek, pergi ke Rengat, pergi ke Tembilahan, singgah masjid besar-besar di pinggir jalan Kabupaten Pelalawan ini. Begitu saya masuk tak ada orang. Bukan karena tak sembahyang, karena memang tak waktu sholat. Masuk jam 3, maghrib belum, asar belum, zuhur sudah habis. Ya Ustaz, datang waktu sholat, waktu bukan sholat mana ada orang. Tapi kalau sedang waktu sholat saya lewat, penuh sampai ke pinggir jalan. Hebatnya orang Pelalawan, tengok itu penuh. Iyalah Pak Ustadz, sholat Jumat itu Pak Ustadz. Mudah-mudahan sebagaimana ramainya menjaga iman malam ini saat tablik akbar, begini jugalah ramai besok sholat subuh insya Allah.
Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Itu ibu nyanyikan besok pagi sambil masak nasi goreng kalau laki tak sembayang. Kalau abang mati ku berlaki lagi. Menangis. Apa cakap gua nih gitu? Nah, makanya bang sembayang bang. Sedih dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan suami-suami yang belum sembayang dibukakan Allah pintu hatinya. Yang udah kita doakan malam ini tak juga sembayang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Tengoklah Pak, saya sekedar mancing aja tadi. Begitu ku bilang buka pintu hati, amin kata mereka. Begitu ku bilang pintu liang lahat, tak ada satupun yang mengaminkan. Begitulah sayangnya mereka pada kalian. Walaupun di depan kalian mereka marah-marah, abang kalau macam kau ni mati, matilah. 5 macam kau ni bisa dapatku kata dia. Tapi pas malam ini saya uji apa dalam hati mereka, dalam hati lubuk paling dalam. Jangan matikan ya Allah, karena sawitnya cuma 2 hektar. Betul Bu? Oh, betul katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Generasi sudah kita bahas, iman sudah kita bahas. Selanjutnya adalah amal. Karena iman selalu dikaitkan dengan amal. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Tak cukup hanya iman. Wa amilus solihati. Tidak cukup hanya iman, mesti ada amal apa pula soman? Amal soleh. Itulah yang akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat amal soleh, puasa amal soleh, zakat amal soleh, haji amal soleh, umrah amal soleh. Tapi jangan lupa mendidik anak amal soleh, membangun pesantren amal soleh. Anak kami sudah masuk pesantren Pak Ustadz, tapi kalau untuk masuk sekolah S1, S loro, S3, S cendol, S doger, S bandung, jauh kuliah ke Pekanbaru Pak Ustadz. Dari Pangkalan Lesung pergi ke Pangkalan Kerinci, tinggal Pekanbaru, ngontrak rumah, kos-kosan, biaya mahal. Itu dulu guys. Sekarang tidak perlu kos-kosan, belajar di Pangkalan Lesung, Institut Keislaman Tuah Negeri IKTN. Segera daftarkan anak-anak Anda. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tadi sebelum ke sini saya mampir ke IKTN, Institut Keislaman Tuah Negeri. Lokasinya di Pangkalan Lesung. Sudah ada 2 fakultas, guru SD SMP, guru PGMI, manajemen pendidikan, pendidikan agama Islam, ekonomi syariah. Tinggal daftarkan. Kami dulu mau kuliah jauh dari Ukui, jauh dari Air Mole, jauh, karena belum ada sekolah. Tapi sekarang sekolah tinggi sudah ada. Bapak Ibu sebagai orang Pangkalan Lesung bangga atau tak bangga? Bangga. Saya sudah melihat kelas-kelasnya, saya sudah melihat gambar planning masa depan. Ustadz Somad, ini Bapak yang mewakafkan. Pak Saiman, ini tanahnya Pak Ustadz. Beruntung betuahnya Pak Saiman. Orang yang paling luas nanti tempatnya di akhirat itu orang Pangkalan Lesung nih, yang paling lapang nanti di akhirat. Itulah dia orang mewakafkan. Ada orang rumahnya 2 hektar. Pernah Bapak Ibu mendengar orang rumahnya 2 hektar? Nah, kalau mau menengok orang rumahnya 2 hektar, tengoklah orang yang mewakafkan tanah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang diwakafkan
yang disedekahkan, itulah bekal hari esok menghadap Allah. Kita doakan orang-orang hebat ini panjang umur, dan lebih banyak lagi orang hebat-hebat macam yang sudah saya jumpai ini di Pangkalan Lesung di Kabupaten Pelalawan, insya Allah. Amin. Saya dijumpakan dengan anak muda yang luar biasa, S1, S2, S3 doktor, Ustadz Afik. Beliaulah yang sedang memimpin Institut Keislaman Tuah Negeri. Anak muda berprestasi, sahabat saya, kawan saya, banyak menolong saya waktu di pondok pesantren dulu di Pekanbaru. Ternyata beliau sedang memimpin di Pangkalan Lesung. Ada orang yang berwakaf, ada pula babinsa yang mendirikan pesantren. Memang ternyata rupanya Pangkalan Lesung ini diisi oleh makhluk-makhluk unik yang hampir punah. Ini makhluk-makhluk unik ini, anak muda, orang berwakaf, tentara yang buat pesantren, makhluk-makhluk unik yang jarang dijumpai di tempat lain. Mereka berdiam diri di Pangkalan Lesung. Betuah atau tidak Pangkalan Lesung nih? Betuah, jauh mereka datang. Dari mana itu Pak Dodi? Tengoklah namanya, Dodi Aritonang. Mana ada orang Jombang namanya Dodi Aritonang? Dari mana tuh Aritonang? Sumatera Utara, Halakita Sesudena. Horas, Horas be. Habis Horas tinggal cabe. Datang pula Dokter Atik, orangnya lembut, matur suwun sangat Ustaz. Dari mana itu kalau sudah menunjuknya begini? Dari Jawa begini. Kalau dari Medan pasti begini. Begini dia datang. Yang dari Sumatera Utara membangun pesantren di Pangkalan Lesung. Yang datang dari Pulau Jawa mendirikan sekolah tinggi Institut Keislaman yang nanti kedepannya berubah menjadi UTN, Universitas Tuah Negeri. Amin. Dan itu ada di Pangkalan Lesung. Saya optimis Pangkalan Lesung menjadi pusat peradaban Islam, karena ini jalan lintas. Orang dari Aceh mau ke Jawa singgah di Pangkalan Lesung. Orang yang datang dari Jakarta mau ke Medan juga mampir di Pangkalan Lesung. Kota lintas, tempat orang banyak, mereka singgah, ekonomi bangkit, pendidikan Islam pun bangkit, amal soleh pun bangkit, insya Allah. Amin. Kita ucapkan selamat datang pada amal soleh yang mau hadir ke Pangkalan Lesung, insya Allah. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Orang Pangkalan Lesung yang punya tanah di pinggir jalan, buat masjid, buat sekolah, buat pesantren. Kenapa? Sampai hari kiamat kalau dibangun masjid di pinggir Pangkalan Lesung ini tak akan pernah sepi, karena orang lalu lalang, singgah, 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 singgah. Walaupun tak semuanya sholat, singgah, 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 kencing, 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 kencing. Walaupun dia singgah kencing, kita sudah melepaskan kesulitan orang. Karena yang paling sulit adalah menahan kencing kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10, rupanya sudah pas jam 11. Tak mungkin jam saya bohong, ini bukan murah ini. Mereknya aja Casio, dikasih orang. Generasi sudah, iman sudah, amal sudah. Pembahasan yang terakhir, yang keempat. Iman, amal, yang terakhir adalah ilmu. Kenapa orang Pangkalan Lesung malam ini, malam-malam mau datang ke tanah lapang, bukan dikasih karpet, bukan dikasih makan malam. Ada pembagian nasi kotak malam nih. Ada yang hadir ini dibagi sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Mereka datang karena Abdul Somad, kau datang malam ini kemari karena kau diundang, karena kau dijemput, karena kau dikawal. Rupanya Ustaz Somad lewat. Dulu ada orang mati.
Abdul Somad datang disambut banser dengan pemuda Pancasila, dikawal naik ke atas, sampai ke atas pakai karpet, sebelah kanan bupati, sebelah kiri DPR RI DPD, mulia kau Abdul Somad di atas. Tapi orang-orang berilmu tak pernah memikirkan itu. Mereka datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Itu karena berilmu. Coba kalau dia tak berilmu, tak mau tahu dengan ustadz, tak pernah mengaji. Bro, ada pengajian, emang gua pikirin. Hadir betungkus lumus, bersusah payah. Cantik lapangan ini dibuat, masya Allah, dibuat pentasnya di sini, dibuat pula ke sana, di sana tempat jualan. Cuman yang saya bingung, kenapa pula tenda ini bertumpuk di sini satu? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini pendopo pentas tuh dari dulu warnanya memang hijau. Bukan karena Pak Wahid mau datang malam nih. Tidak, katanya Pak Wahid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling penting. Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusu, kata Sayyidina Ali. Kalau kau punya ilmu, ilmu menjagamu. Tapi kalau kau punya harta, kau yang menjaganya. Ibu bapak punya harta banyak, tak tidur-tidur sampai jam 2 malam, takut pencuri. Tapi kalau punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Wariskan duit banyak, habis. Tanah banyak, dijual anak. Berapa banyak tuan takur, bapak-bapak tukang tanah yang banyak tanah. Pada akhirnya anak menjadi tukang jual tanah. Betul. Tapi kalau yang diwariskan ilmu, biarkan dia jauh terbang melayang. Dari Kabupaten Pelelawan, dibiarkan anak sekolah ke Kabupaten Kampar, belum ada handphone, belum ada video call, masuk ke pesantren Darun Nahdoh demi ilmu. Akhirnya pulang ke kampung halaman, jadi bupati. Basic agama pesantren itulah yang membuat beliau tetap hadir dalam acara-acara besar. Dari Indragiri Hilir, bukan dekat, 7 jam dari Pekanbaru, melewati sungai-sungai, parit-parit, terbang, bukan naik pesawat. Tak tahu tak terbang naik apa. Pergi ke Bukit Tinggi, belajar di Candung, akhirnya kuliah di Pekanbaru, berhasil jadi DPRD Provinsi Riau, DPR RI, pulang membangun. Kenapa? Ilmu dari pondok pesantren. Nah, ini ilmu ini penting. Banyak anak-anak sekarang tak dibekali ilmu. Bapaknya dulu susah, sekarang bapaknya punya duit banyak. Anak minta apapun dikasih, minta handphone, kasih, minta duit, kasih, minta motor, kasih. Motor tuh kena sunat khitan 3 kali. Speedometer hilang, knalpot hilang, lewat di depan musola menggelegar, yang mau meninggal kontan sakratul maut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata yang tua-tua, mampus lah bapakku. Puk katanya. Memang tak mampus, tapi setengah mati. Mudah-mudahan anak-anak kita, walaupun bapaknya orang kaya karena sawitnya banyak, walaupun ibunya kaya karena duitnya banyak, tapi anaknya tetap disekolahkan berilmu. Tak bisa jauh, dekat di kampung halaman kita sendiri, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Ilahi lastolil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Dosaku banyak, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa pikiran. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku pun tak kuat masuk surga. Aku tak kuat masuk neraka, aku tak layak masuk surga. Mudah-mudahan dengan merayu Allah, dengan tablik akbar, pulang dari majelis ini,
kita semua bersih dari silap salah dosa kita insyaallah. Bersih dari dosa, bukan dari Yang pulak balik dari sini besok ditagih, mana utang? Bersih dari utang. Kata siapa? Ustaz Somad malam tadi. Enggak. Aku mendengar tadi malam Waang mengantuk. Mingkak mengantuk. Insyaallah kita semua diampunkan Allah dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan. Itu enaknya kalau kita membaca zikir ramai-ramai ini, yang tak hafal tak ketahuan. Apa yang kau cakap? Entah, aku pun tak hafal, cuma aku gerak-gerak. Tidak mesti bahasa Arab. Minta ampun sama Allah itu tak mesti bahasa Arab, karena Allah Maha tahu segala bahasa. Yang mesti bahasa Arab itu kalau solat. Solat tak boleh pakai bahasa kita. Jangan pula solat pakai bahasa kita. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Kita tetap sholat bahasa Arab, tapi kalau berdoa minta ampun kepada Allah, gunakanlah segala bahasa. Wa huwa ala kulli syai'in, Allah maha mampu memahami bahasa hati kita, lubuk hati yang paling dalam. Maka mintalah kepada Allah, mudah-mudahan tahun baru hijrah 1446 ini lebih baik daripada tahun yang lalu insyaallah. Amin. Dosa-dosa kita di tahun 1445, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang lama, yang nampak, yang tak nampak, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itulah yang dapat disampaikan Abdul Somad malam ini. Sekarang sudah jam 11 lewat 10. Rupanya tak terasa sudah 70 menit kita bersama. Andai saya tak menengok jam pun, saya sudah tahu saya sudah bicara 70, terasa dari kesemutannya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Sampaikan segala maksud niat Bapak Bupati Kabupaten Pelelawan, terwujudnya Pelelawan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.